Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh diberikan lagi waktu oleh Tuhan untuk kita boleh memuliakan Tuhan. Memasuki Advent yang kedua, kita bersyukur karena sampai waktu ini Allah terus menolong dan memberkati kita. Saya menyambut kita sekalian, jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan gereja ini maupun jemaat-jemaat Tuhan yang tergabung melalui link YouTube. Kita percaya bahwa hari ini semua kita akan menerima sukacita surgawi dari Tuhan. Berkat Allah akan menjadi bagian kita dan hidup kita akan terus memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Saya undang kita semua berdiri, kita buka ibadah ini dengan doa. Kami tabiskan ibadah ini Bapa di sorga. Dalam nama Bapa, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh El Kudus yang senantiasa memimpin, yang senantiasa melindungi dan menjagai kami. Jadilah ibadah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
memasuki Advent yang kedua. Itu artinya kita akan menyalakan 2 lilin yang menjadi pertanda bahwa sekarang ini, minggu ini, kita ada di Advent yang kedua. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, seperti palungan. Lalu Ketua Panitia Natal, Bapak Willy Cahyadi dan juga Sersan Mayor Koros, Ibu Peggy Sakaria, akan menyalakan 2 lilin yang ada di hadapan kita. Sementara kita menyanyikan pujian seperti palungan. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau mau hadir di tengah-tengah dunia ini. Karena Engkau mau merelakan dirimu menjadi sama seperti manusia. Mau menyatakan kasih-Mu kepada kami. Dan pada minggu ini, kami memasuki minggu Advent yang kedua. Kedua lilin di hadapan kami telah dinyalakan.
Kami bersyukur Tuhan karena pada minggu ini, di Advent yang kedua, Allah masih memberikan kami waktu untuk memuliakan Tuhan. Allah masih memberikan kami waktu untuk mau menyembah dan memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Karena semuanya ini bukan karena kami, tetapi karena Allah yang mengasihi kami. Terima kasih untuk kedua hamba-Mu yang telah menyalakan kedua lilin di hadapan kami. Ketua Panitia Natal dan juga Sersan Mayor Korps. Mereka akan terus bekerja di dalam bulan-bulan ini, waktu-waktu ini. Mereka akan terus melakukan pelayanan mereka. Dan biarlah sukacita Allah menjadi bagian hidup mereka. Dan juga sukacita Allah pun menjadi bagian hidup kami. Sehingga dalam perayaan masa raya Natal ini, kami benar-benar merasakan jamahan Allah, merasakan kuasa Tuhan, dan merasakan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Nyanyian nomor 196. Nyanyian nomor 196 ayat 396 ayat pertama dan ayatnya yang keempat. Malaikat-malaikat dari surga datang dalam dunia. Dia Raja segala raja. Kita akan menyanyikan pujian nomor 10 dalam buku nyanyian Bala Keselamatan. Lalu kita akan memberikan persembahan kita. Kepada kita
melalui pujian ini dan juga setiap persembahan yang sudah kita berikan bagi pelayanan dan kemuliaan Tuhan. Berkat Allah akan terus dinyatakannya dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat dan juga pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kapten Stephen Kosi. Saudara-saudara, mari saya undang kita berdiri. Mari kita berdoa secara syafaat hari ini di hadapan Tuhan. Di saat saya berdoa untuk pelayanan kita, persembahan firman Tuhan, untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, saya mendorong Bapak Ibu Saudara juga untuk berdoa secara pribadi. Apakah hari ini Bapak Ibu datang dengan pergumulan, ucapan syukur? Sungguh tidak ada yang mengetahuinya. Karena tidak ada manusia yang dapat menyelidiki hati. Tetapi biarlah Tuhan yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita itu, Ia hadir untuk mendengar, menjawab setiap doa pergumulan kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah. Karena oleh kasih dan kebaikan-Mu lah, maka kami boleh ada sampai hari ini. Hari ini Tuhan, 2 lilin telah dinyalakan. Menandakan bahwa kami telah memasuki masa Advent yang kedua. Masa di mana kami diingatkan bahwa menanti keajaiban Tuhan adalah sukacita surgawi yang Tuhan ingin berikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang mau berharap penuh akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan pribadi tiap pribadi, yang mengharapkan belas kasihan-Mu dan yang mengharapkan anugerah serta mujizat-Mu. Tuhan, hari ini kami bersyukur karena kami boleh beribadah. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan beri kepada kami. Dalam ibadah ini kami juga telah memberikan persembahan kami. Kami juga telah memuji, memuliakan Engkau. Maka berkatilah setiap hal yang terjadi di dalam ibadah ini. Dan jika Tuhan menemukan sesuatu yang tidak baik, maka ampunilah kami. Biarlah semua apa yang telah terjadi dalam ibadah ini menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, sehingga kami diberkati dan Tuhan dimuliakan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan, para donatur, simpatisan yang telah tergerak hati memberikan setiap persembahan untuk pelayanan Natal yang akan dilaksanakan selama bulan Desember ini. Terima kasih untuk kegerakan hati mereka. Tentu waktu mereka memberi Tuhan, kami percaya bahwa pemberian mereka adalah pemberian yang penuh dengan sukacita. Mungkin di satu sisi mereka juga membutuhkan uang-uang ini untuk kebutuhan keluarga, untuk makan dan minum setiap hari. Tetapi hamba-Mu percaya mereka memberikannya dengan sukacita karena mereka tahu bahwa sukacita dari Allah itu akan mencukupi hidup mereka masing-masing. Dan berkat Tuhan tidak akan terputus atas hidup mereka. Semua jemaat-jemaat Tuhan yang telah tergerak hati menolong, memberikan setiap persembahan demi persembahan. Di tengah-tengah krisis yang terjadi saat ini, Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan, berkatilah jemaat kami Tuhan. Cukupkan mereka atas setiap pekerjaan mereka, usaha pekerjaan mereka, keadaan ekonomi kami, pulihkan Tuhan. Kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Karena itu Tuhan, berkatilah persembahan ini Tuhan. Berkatilah setiap mata uang yang diberikan sebagai persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan berkatilah juga bagi pemberitaan firman yang akan kami dengarkan hari ini. Berkatilah kami yang mendengarkannya dan berkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa,
kami mengucap syukur untuk segala pertolongan Tuhan. Marilah saudara semua yang percaya bersama-sama kita mengatakan, amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat bertemu bagi Bapak Ibu saudara yang baru hari ini kami baru jumpai. Oleh karena selama beberapa waktu ini keadaan-keadaan kita, dan bersyukur karena dalam setiap ibadah kita Tuhan hadir memberkati kita. Selamat datang bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara, mari kita mengikuti pembacaan Alkitab. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Kitab Yesaya 60 ayat 1 sampai kedua. Demikian firman Tuhan hari ini disampaikan buat kita sekalian. Yesaya 60 ayat 1 sampai kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tadi di dalam pertengahan ibadah, Ketua Panitia Natal Bapak Willy Cahyadi dan Ibu Peggy Sakaria telah mewakili kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan untuk menyalakan 2 lilin yang menandakan bahwa hari ini kita telah memasuki Advent yang kedua. Saudara, bagi saya setiap hari adalah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau sudah bisa bangun pagi saja dan membuka mata, itu bagi saya sesuatu keajaiban, saudara. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu ketika kami memasuki masa Natal, saya dengan ibu sempat terkapar di rumah sakit dan terpotonglah sukacita Natal kami, saudara-saudara ya. Jadi kami harus menginap di rumah sakit, merasakan sakit yang tidak nyaman. Saudara, waktu tadi kedua lilin ini dinyalakan, saudara, saya terharu, saudara. Kenapa? Karena saya tidak menyangka tahun ini kami bisa ada di Korops 2. Bisa merayakan Advent bersama Bapak Ibu. Dan inilah sebuah kesempatan yang indah buat saya. Bisa merayakan Advent. Karena bagi saya, saudara-saudara, menjelang akhir tahun itu banyak saja kejadian-kejadian yang kadang-kadang terjadi secara tiba-tiba, saudara. Beberapa waktu ini saya coba update beberapa berita-berita di beberapa bagian daerah, kota, negara, dan dunia. Banyak hal-hal yang saya mengatakan, Tuhan, kenapa bisa terjadi, Tuhan? Bukankah seharusnya kami bersuka cita, Tuhan, di momen-momen seperti begini? Bukankah seharusnya umat-umat-Mu, Tuhan, mengalami yang namanya sukacita, kesenangan? Tetapi melihat beberapa peristiwa yang terjadi beberapa belakangan ini yang terus diupdate di media sosial, di Google, di YouTube, saudara-saudara, betapa banyak kejadian-kejadian yang mungkin kita tidak tahu, saudara-saudara. Tetapi kejadian-kejadian itu cukup membuat kita khawatir bahwa ternyata dalam perjalanan hidup ini kita tidak pernah tahu awal dan akhirnya, saudara. Kita tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi di hadapan kita, bahkan sedetik pun, saudara. Karena begitu rahasianya hidup ini di hadapan Tuhan, saudara. Itu sebabnya Yeremia bersaksi dan berkata kepada bangsa Israel, tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui sedetik pun langkah
bahkan jalan hidupnya saudara. Saudara, ketika saya menemukan bagian firman Tuhan ini, saya mengingat bahwa betapa fananya manusia di hadapan Tuhan. Dan betapa rapuhnya kita saudara. Itu soalnya ketika lilin ini dinyalakan saudara-saudara, saya merasa bahwa Tuhan sedang mengubah dan memberikan suatu informasi penting kepada saya. Bahwa lilin ini tidak hanya sekedar menyala, tetapi inilah terang Kristus saudara-saudara. Ini adalah sebuah lambang. Ini adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan kepada saya dan saudara secara tidak langsung tentang gambaran terang ilahi itu saudara. Dan dari bagian firman Tuhan ini saya menarik satu tema kecil saudara. Terang di dalam penantian dan pengharapan saudara. Bapak Ibu, kitab Yesaya menulis bagian firman Tuhan ini saudara-saudara. Pada waktu itu bangsa Israel dalam keadaan yang tidak punya pengharapan saudara. Tidak ada advent dalam hati mereka saudara. Gak ada pohon Natal saudara. Mereka tidak kenal dulu pohon Natal. Ribuan tahun setelah itu saudara-saudara, barulah manusia mengenal yang namanya Christmas tree saudara-saudara, pohon Natal. Karena pada waktu itu saudara-saudara keadaan bangsa Israel dalam keadaan yang kelam. Mereka baru saja pulang dari tanah Babel. Mereka baru saja pulang dan pergi ke tanah kelahirannya saudara-saudara di Yerusalem. Dan dalam perjalanan pulang itu saudara-saudara seharusnya mereka bersuka cita. Karena Allah telah membebaskan mereka saudara. Tetapi mereka terus bertanya. Nanti kalau kami pulang ke Yerusalem, apakah di sana masih ada Tuhan? Nanti kalau kami pulang ke Yerusalem, apakah di sana masih ada Tuhan yang dulu menyertai kita pada waktu malam dengan tiang api dan waktu siang dengan tiang awan? Mereka terus bertanya, apakah di sana ada Tuhan saudara? Mereka juga bertanya, apakah terang itu masih menyertai mereka saudara? Mereka nggak tanya saudara, Advent ini siapa yang nyalakan lilin ya? Advent ini lagunya apa ya? Ibadahnya mau bagaimana ya? Enggak saudara. Tetapi mereka tanya, apakah Tuhan masih ada? Sebagai terang. Terang yang mereka terus nantikan. Karena mereka tahu ada harapan di dalam terang itu saudara. Tetapi mau bagaimana harapan itu saudara? Brul saudara-saudara. Masih mengambang. Mereka belum tahu harapan apa yang ditawarkan Yesus, ditawarkan Allah di dalam putranya Yesus Kristus kepada mereka saudara. Mereka tidak tahu. Apakah harapan itu berupa harta benda saudara-saudara? Apakah harapan itu berupa mujizat? Apakah harapan itu berupa kesembuhan? Apakah harapan itu berupa jawaban doa? Mereka nggak tahu saudara. Yang mereka tahu hari itu mereka pulang ke tanah kelahirannya dari pembuangan di Babel. Dan bagaimana jadinya di sana? Mereka tidak tahu saudara. Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi terpujilah Tuhan saudara-saudara. Sekalipun sikap dan kepemimpinan Allah yang secara teokrasi itu saudara-saudara sepertinya hilang dari kehidupan bangsa Israel. Tetapi sekali lagi terpujilah Allah. Allah punya banyak cara untuk menyatakan kasih-Nya saudara-saudara. Allah memakai Yesaya untuk menyatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak perlu tanya apakah Allah ada di sana atau tidak. Karena Allah mau mereka menyadari siapa mereka sebagai umat-umat Tuhan. Pertanyaannya saudara bagi kita, ketika saya dan saudara disebut sebagai umat-umat Tuhan saat ini, apa yang saudara sedang sadari saat ini? Bapak Ibu, kita adalah umat-umat Tuhan. Tetapi tahukah kita, sebenarnya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya dan saudara.
Saudara, inti dari kitab Yesaya 60 ini saudara-saudara, pasal yang sebelum ditutup dengan pasal-pasal selanjutnya, karena ini adalah pasal-pasal menjelang pasal-pasal terakhir saudara-saudara dari kitab Yesaya saudara. Inti dari Yesaya 61 ayat 2 adalah ingin menyampaikan kepada saya dan saudara, saat kita menantikan kedatangan Tuhan, kembalinya Tuhan Yesus itu nanti saudara-saudara ke dalam dunia ini, kitalah yang akan menjadi terang itu saudara-saudara. Not God saudara-saudara. Tidak. Bukan Tuhan lagi yang turun dari taktanya, dia datang lagi ke dalam dunia seperti peristiwa di Bethlehem. Tidak saudara. Tetapi dia telah mendelegasikan secara khusus tentang kata terang itu saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, Matius berkata, kamu adalah terang dunia dan kamu adalah garam dunia. Bukankah Yesus sendiri berkata, akulah terang. Tetapi oleh karena kasih dan kemuliaannya, serta kepercayaannya kepada saya dan saudara yang seharusnya tidak menerima terang itu, dia mendelegasikan kepada kita suatu kalimat yang luar biasa saudara. Jabatan saudara-saudara. Kamu adalah terang saudara-saudara. Dan Yesaya sedang mengaplikasikan itu kepada bangsa Israel, sedang memberikan kepada mereka suatu kabar sukacita surgawi saudara-saudara, bahwa terang itu bukan lagi Allah itu sendiri, tetapi terang dari Allah itulah yang mendelegasikan kepada mereka bahwa mereka harus jadi terang saudara-saudara. Jadi Allah saudara-saudara yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah itu saudara-saudara yang telah memberikan satu amanah agung kepada bangsa Israel, bahwa merekalah yang akan menjadi terang. Bukan Tuhan nanti akan turun lagi ke Bethlehem lalu mati disalib lagi untuk yang kedua kalinya. Tidak saudara, karena keselamatan itu terjadi satu kali untuk selama-lamanya saudara. Setelah itu kita akan dihakimi dan dilihat apakah kita benar-benar menjadi umat-umat Tuhan yang setia atau tidak saudara. Kitalah saudara-saudara yang diberikan tugas pendelegasian itu saudara. Terang yang ia tempatkan di tengah-tengah dunia yang gelap ini saudara. Bukan lilin ini saudara-saudara. Itu sebabnya Allah yang faithfulness and love itu saudara-saudara mendelegasikan kesetiaan itu dan cinta itu kepada saudara dan saya. Supaya kita yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan saudara. Saudara, ada 4 ciri orang Kristen. Salah satu cirinya adalah saudara-saudara, orang Kristen pohon Natal saudara-saudara. Saya pernah baca buku itu. Saya tersinggung juga saudara-saudara. Salah satu cirinya adalah saudara-saudara orang Kristen pohon Natal dan orang Kristen di pinggir peti mayat saudara-saudara, peti mati saudara. Jadi betapa fananya hidup kita. Saudara tahu ini pohon Natal? Iya. Pak John ini berapa tahun sekali dikeluarkan ini Pak John? Setahun sekali saudara-saudara. Setelah Natal dia disimpan dalam kegelapan sana saudara-saudara. Berabu, berdebu, penuh dengan sarang laba-laba. Kemudian awal Desember dia mulai dikeluarkan, menerangi lagi. Jangan sampai kita menjadi Kristen pohon Natal saudara-saudara. Nggak bisa. Zaman sudah modern saudara-saudara. Zaman sudah milenial. Orang Kristen harus berubah. Umat-umat Tuhan harus bertumbuh saudara-saudara. Orang Kristen harus bermultiplikasi saudara-saudara. Kita punya tugas yang berat. Menjadi terang saudara-saudara. Tidak hanya menjadi berkat loh saudara-saudara. Menjadi terang. Tuhan bilang kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang. You mesti jadi terang. You must be the light. Not darkness, bukan kegelapan saudara-saudara. Kamu adalah terang. Kamu mesti menjadi terang itu. Bukan kamu yang menjadi gelap. Saudara-saudara, kita mengakui siapapun kita terlepas dari segala kesalahan, kekurangan, kegagalan, ego kita.
Masa lalu kita yang mungkin masih mengikut kita, membekas, yang membuat kita tidak semangat, kita tidak bertumbuh, kita tidak berubah saudara-saudara. Tetapi tahukah kita, sekalipun kita punya masa lalu yang buruk, mungkin kita punya persoalan yang berat, tapi Tuhan telah memberikan kepada kita satu kapasitas yang besar saudara-saudara. Agar kita dapat menerangi kegelapan ini saudara-saudara. Jangan bilang, Tuhan saya banyak dosa Tuhan. Tuhan saya nggak sanggup. Tuhan saya punya banyak masalah. Tuhan saya punya banyak beban. No saudara. Tuhan tidak mau dengar anak-anak Tuhan yang berselubung dengan banyak keluhan saudara-saudara. Kenapa? Bukankah dia Allah yang mengatakan, aku memberkati engkau. Aku telah menyelamatkan engkau. Aku telah memberikan engkau berkat. Tapi seringkali bukankah kita sendiri yang menutup berkat itu saudara? Padahal Tuhan sudah memberikan kepada kita faith. Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan, power. Apalagi yang kurang saudara-saudara, bahkan nyawanya dia berikan kepada kita. Lalu kemudian kita datang, Tuhan saya enggak sanggup Tuhan. Gak bisa saudara-saudara. Anak Tuhan dilatih tidak hanya makan bubur saudara-saudara. Tapi harus makan yang keras saudara-saudara. Karena kita bukan bayi-bayi rohani lagi saudara. Bayi saja tidak mau dibilang bayi saudara-saudara. Dia akan berusaha untuk merangkak, berjalan. Dan dia tidak akan terpaku dengan merangkak itu saudara-saudara. Karena dia mau berjalan saudara. Itu sebabnya saudara, walaupun kita punya masa lalu yang tidak baik, mungkin kita merasa kita tidak mampu. Tapi tahukah kita, Tuhan memberikan kepada kita satu kapasitas yang besar. Ada sesuatu yang kita tidak sadari, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Supaya kita mampu menjadi terang untuk menerangi kegelapan itu. Dari mana kita mulai, Kapten? Yang pertama, first time. Start to yourself. Mulai dari dirimu sendiri, saudara-saudara. Lalu beranjak kepada keluargamu. Karena keluarga adalah pemerintah terkecil yang dibentuk Allah. Jangan sampai saudara, kita kehilangan kemuliaan Allah di dalam kekeluargaan kekristenan kita saudara. Karena kabar keselamatan itu mula-mula datang kepada keluarga yang kecil saudara-saudara. Lalu kemudian dalam komunitas kita saudara-saudara. Supaya apa saudara? Supaya orang lain yang tidak punya pengharapan, punya pengharapan. Karena dia melihat, saudara mampu menjadi terang itu saudara. Supaya istri suami kita melihat, bahwa kita mampu menjadi terang. Supaya anak-anak kita melihat, kita menjadi imam yang benar-benar takut kepada Tuhan. Supaya kita menjadi istri yang menjadi tiang doa bagi rumah tangga kita saudara. Dan orang lain yang melihat kita saudara, mereka melihat Kristus dalam hidup kita, saudara. Dan inilah terobosan Allah. Yang Allah coba bongkar, saudara-saudara. Yang Allah coba singkapkan, saudara-saudara. Yang dia telah siapkan jauh sebelumnya. Dia akan mengajarkan banyak hal dalam hidup kita. Karena dia mau. Terang yang ada padanya, itu juga ada pada kita saudara-saudara. Kita harus sadar saudara-saudara. Kenapa? Karena untuk menjadi terang itu saudara-saudara, ada dua hal yang kita mesti tahu. Supaya tidak lama-lama saudara. Yang pertama, untuk menjadi terang, dia perlu kita sadar dan kita bangun dari ketiduran rohani saudara-saudara. Saudara, banyak jiwa-jiwa yang masih tidur saudara. Dan jiwa-jiwa itu perlu ditepuk. Hei, bangun, Tuhan mau datang. Jiwa-jiwa itu gak perlu lagi dinina-bobokan saudara-saudara, disapu-sapu kepalanya, gak perlu lagi saudara-saudara. Kalau almarhum mama saya dulu kalau dia mau kasih tidur kami, dia sapu-sapu kepala kami. Atau dia elus-elus kening saya ini. Tapi sekarang tidak saudara.
Orang Kristen zaman milenial harus ditepuk. Wake up! Kau mesti bangun. Tuhan semua datang. Kalau kita masih tidur-tidur terus, saudara-saudara, sementara Tuhan semua datang, kita akan ketinggalan, saudara. Orang lain sudah di puncak, di Bogor, kita masih kena macet di jalan tol, saudara-saudara. Efesus 5 ayat 14, mohon Pak Billy. Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14, saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini berkata kepada kita, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, berkata demikian, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara-saudara, perkataan ini disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus untuk mengingatkan akan status mereka sebagai anak-anak terang. Tuh, saudara, status itu pun menjadi milik kita saat ini. Status kita bukan hanya jemaat, status kita bukan hanya prajurit, status kita bukan hanya ofisir korps, status kita bukan hanya ofisir setempat, saudara-saudara. Tapi status kita ada yang lebih dari itu, sebagai anak-anak terang, saudara. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, sebagai anak-anak terang, yang seharusnya mereka tidak berkenan lagi dengan kegelapan. Karena bagaimana mungkin, saudara, terang dapat berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan kasih apabila terang itu masih berkompromi dengan kegelapan. Tidak akan mungkin, saudara. Sebagai anak-anak terang, tugas orang percaya bukanlah sekedar tidak berkompromi saja, saudara-saudara, melainkan berani menelanjangi kegelapan itu. Saudara berani, saudara? Enggak mudah loh, saudara. Tidak mudah. Tapi jikalau saudara sudah melakukannya, bertahanlah. Karena saya percaya Tuhan menghargai usaha saudara. Dan untuk dapat menelanjangi kegelapan itu diperlukan kekuatan ilahi untuk terus memancarkan terang kemuliaan Kristus. Dan kekuatan itu adalah saat saudara mau sadar dan saat saudara mau bangun dari tidur rohani itu, saudara. Yang kedua, yang terakhir, saudara, kita harus sadar bahwa terang itu telah terbit, saudara-saudara. Kita mesti sadar. Jadi seperti nyala lilin yang telah dinyalakan ini, demikianlah perumpamaan terang itu, saudara. Terang itu sudah ada di dalam diri kita. Sadarlah, saudara, bahwa terang itu telah terbit. Tinggal bagaimana saudara akan menempatkan di mana posisi terang itu. Apakah di hati saudara? Atau di tempat-tempat yang lain yang saudara rasa perlu terang itu ada di sini tempatnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di Advent yang kedua ini, saya percaya pengharapan dari Kristus, terang dari Allah akan terus menyertai saudara. Percayalah bahwa terang Tuhan itu akan terus menuntun saudara. Jangan sampai saudara tidak mengerjakan tugas yang sedang Tuhan beri kepada kita semua saat ini. Jadilah terang, jadilah garam untuk semua orang, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk anak-anak kita, untuk keluarga, untuk komunitas kita, dan untuk semua orang. Karena Tuhan mau di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah masa yang sulit ini, Dia mau saudara dan saya tetap menjadi terang itu, saudara. Selamat menjadi terang dan selamat mengalami pengharapan dan kasih setia Tuhan yang terus Dia nyatakan. Tidak hanya di momen Advent ini atau Natal sekalipun, tapi dalam setiap hari perjalanan hidup kita. Kiranya Tuhan dimuliakan dan kita diberkati di dalam Dia. Pujian bala keselamatan nomor 337. Ada waktu bagi kita untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Pujian ini mengatakan, ku perlu Tuhan sertaku. Takut jalan sendiri. Jiwaku tenang teduh. Saudara, mari kita naikkan pujian ini. Saya percaya,
saudara masih memerlukan terang itu untuk menolong kita. Jiwaku tenang teduh, kami perlu terang-Mu Tuhan. Ku perlu Tuhan sertaku, tahu jalan sendiri, hadiratnya ku butuhkan, yang memberanikan hati, jiwaku tenang teduh, karena Yang memimpinku, gunung ku tak mengeluh, turut jejaknya selalu. Ayat yang kedua, saya mohon semua kaum pria yang menyanyikannya, dan bagi para kaum wanita atau ibu, mari berdoa. Doakanlah suamimu, doakanlah rumah tanggamu, karena engkau adalah tiang doa. Doakanlah apa yang menjadi pergumulanmu. Doakanlah supaya setiap suami mereka menjadi kepala rumah tangga yang baik. Mereka menjadi suami-suami yang takut kepada Tuhan. Mereka suami menjadi suami yang takut, menjadi terang bagi rumah tangga kita, bagi keluarga kita. Amin. Doakan anak-anak kita. Doakan apa yang menjadi kebutuhan dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita. Doakanlah. Engkau adalah tiang doa. Tuhan menantikan doa-doa yang bermultiplikasi. Tuhan menantikan doa-doa yang membakar semangat rumah tangga Tuhan. Amin. Ayat yang ketiga, mari kaum ibu, silakan menyanyikan pujian ini. Dan bagi kita kaum pria, mari kita berdoa. Doakanlah rumah tangga, doakanlah istri, anak-anak, pekerjaanmu, pergumulanmu, bawalah kepada Tuhan. Amin. 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 Jiwaku tenang teduh, karena Yang memimpinku, ku mau ikut tak mengeluh, turut jejaknya selalu. Mari kita saat teduh, saudara, sementara musik dalam masih diayunkan. Saya mohon untuk mewakili orang-orang muda, saudari haleluya. Anda boleh berdiri di tempat duduk Anda. Doakanlah setiap orang tua yang ada di tempat ini, supaya mereka diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, kekuatan di dalam menjalani kehidupan setiap hari. Mari haleluya, engkau boleh bersuara. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, hamba-Mu berdoa mewakili setiap orang tua, baik mereka yang telah memasuki usia lanjut, dan mewakili bagi setiap orang-orang muda yang ada di Koreps ini. Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati pelayanan Tuhan di Koreps ini. Berkatilah setiap jiwa yang rindu datang kepada Tuhan di dalam pelayanan di Koreps ini. Banyak pergumulan, tantangan hidup yang kami hadapi. Tuhan, tolong kami, mampukan kami,
supaya kami tetap melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah banyaknya persoalan yang kami hadapi. Hamba-Mu berdoa, berkatilah jemaat-jemaat kami tempat ini Tuhan, di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, anak-anak mereka, usaha mereka, bahkan kesehatan mereka di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Seperti pujian yang kami nyanyikan, kami perlu Tuhan untuk menyertai kami. Kami perlu Tuhan untuk menuntun kami. Kami takut Tuhan, kami khawatir, banyak beban hidup yang kami alami. Tetapi hari ini kami telah dikuatkan, bahwa kalau kami takut, bahwa kalau kami khawatir, kami punya Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang sanggup menolong dan melawat kami. Terima kasih Tuhan, telah banyak mujizat yang Engkau buat dalam pelayanan Tuhan di korupsi ini. Terima kasih Tuhan, telah banyak kesembuhan yang Engkau telah buat bagi anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan-pemulihan yang Engkau telah buat bagi rumah tangga anak-anak Tuhan tempat ini. Terima kasih Engkau telah memberkati orang-orang muda di korupsi kami. Engkau telah memberkati setiap usir setempat yang melayani di korupsi ini. Engkau telah memberkati talenta-talenta anak-anak Tuhan yang ada di korupsi ini. Semua dalam semua biarlah menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa mengangkat tangan hamba-Mu. Berkat-Mu terjadi untuk setiap umat Tuhan yang ada di korupsi ini. Engkau mengenal kami Tuhan, Engkau mengetahui kami Tuhan. Maka berkati dan jamah kami Tuhan. Inilah yang menjadi doa syukur kami hari ini. Jika Tuhan menemukan sesuatu yang tidak baik dalam pemberitaan firman-Mu, maka ampunilah hamba-Mu. Hamba-Mu tidak ingin menghakimi, tetapi hamba-Mu percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi firman yang menguatkan kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari saudara, bersama-sama kita mengatakan, amin, amin. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua. Terima kasih untuk respon saudara bagi firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman korops yang akan disampaikan oleh Ibu Peggy Sakaria. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ada di penghujung dari ibadah kita pada pada pagi hari ini. Pertama-tama kami tentu bersyukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengizinkan kami untuk hadir pada ibadah tatap muka. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang indah ini ya. Saya lihat penuh, di atas juga penuh. Dan juga bagi setiap kita yang Tuhan berikan kesempatan untuk melayani, biarlah pelayanan kita, baik yang mengambil bagian dalam pelayanan, pendukung pelayanan maupun firman Tuhan, biarlah pelayanan kita boleh berkenan di hadapannya. Seminggu ke depan kita perhatikan kegiatan-kegiatan yang ada di hadapan kita, mari kita doakan dan mari kita berpartisipasi di dalamnya. Yaitu hari Selasa persekutuan doa jam 7 malam akan dipimpin oleh Ibu Meliana Salim Gani, dan hari Rabu gerakan pembawa sulu. Mari kita ajak anak-anak kita untuk mengikuti, anak remaja pemuda untuk mengikuti gerakan pembawa sulu yang akan dipimpin oleh saudari Helsa dan juga firman Tuhan oleh kandidat Frederick. Dan Kamis bagi kaum wanita, mari kita ajak anak muda yang orang tuanya barangkali hari Kamis memiliki kesempatan dan waktu yang baik. Dan juga kaum wanita, mari kita ikuti persekutuan kaum wanita hari Kamis jam 15.30. Dipimpin oleh Ibu Fonglan dan juga firman Tuhan oleh Kapten Stephen Kose. Dan hari Jumat persekutuan kaum pria ya. Mari kita ajak anak-anak muda mengajak orang tuanya untuk ikut serta dalam persekutuan kaum pria hari Jumat jam 7 malam yang dipimpin oleh Bapak Riki Suryadi dan firman Tuhan oleh Mayor Serlin Kose. Dan hari ini seperti biasa hari Minggu, sekolah Minggu sebentar sesudah ibadah kesucian.
Dan juga minggu depan Advent yang ketiga akan dipimpin oleh Bapak Hendra Gozali dan juga firman Tuhan oleh Mayor Bambang Wite dengan tema berusaha mengarahkan perhatian pada Dia yang kita nantikan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami juga mengumumkan bagi saudara-saudara yang belum menggunakan kesempatan untuk memberikan persembahan Natal pada minggu lalu, masih dibuka dengan cara transfer ya. Saudara-saudara bisa melihat nomor akun yang ada di layar Bapak Ibu dan harap diberikan kode 25. Ya, jadi kalau misalnya kita menyumbang suatu angka, suatu jumlah, belakangnya diberikan kode 25 ya, supaya dapat Bendahara Korops dapat mengetahui bahwa ini adalah persembahan Natal, bukan perpuluhan maupun bukan kolektor. Ya. Demikian pengumuman, terima kasih, dan mari kita doakan kegiatan-kegiatan kita dan juga kegiatan seminggu yang akan datang juga ya dalam kegiatan Natal, biar kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam bulan ini, dalam tahun ini. Demikian pengumuman. Dengan kasih saya mengundang Bapak Ibu semua untuk berdiri, baik yang sudah ada di Korops maupun saudara-saudara yang ada di rumah tergabung dalam link YouTube hari ini. Biarlah sukacita surgawi menyertai kita semua hari ini, dan biarlah segala pujian hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Mari kita tundukkan kepala. Kita mengakhiri ibadah kita dengan doa dan doa berkat. Kiranya Allah, sumber segala pertolongan, akan menolong dan memberkati engkau. Kiranya Allah, sumber segala rahmat, akan merahmati engkau dengan kasih dan kuasa-Nya yang sempurna. Kiranya Allah, sumber segala kesembuhan, akan menyembuhkan engkau dari setiap sakitmu. Dan kiranya Tuhan, sumber segala berkat, akan memberkati usaha pekerjaanmu. Dan kiranya Allah, sumber segala kesehatan, akan memberikan engkau kesehatan yang sempurna. Dari saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha, Ia datang yang kedua kalinya bagi kita, setiap keluarga-keluarga Kristen yang terus percaya dan menantikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita semua yang percaya bersama-sama kita mengatakan amin, 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 amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.